selanjutnya yaitu perpanjangan batas waktu pelaporan. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan. Ini dibuat tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan berakhir. Nah, berikutnya, apa yang akan terjadi apabila kita terlambat atau tidak melaporkan SPT ini sesuai waktu yang ditentukan? Nah, otomatis kita akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya bisa berupa yang pertama, ada sanksi administrasi seperti tarif yang bisa kalian lihat. Tarifnya berkisar dari Rp100.000 sampai Rp1.000.000. Kemudian yang kedua ada sanksi berupa bunga. Jadi kalau terlambat membayar pajak atau melaporkan SPT-nya, maka dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian yang ketiga dikenakan sanksi berupa kenaikan, di mana apabila tidak menyampaikan SPT-nya sehingga mendapatkan surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenakan tarif sebesar 50% dari pajak terutangnya. Nah, bahkan ada sanksi sampai hukuman pidana, di mana apabila yang pertama kealpaan, yaitu tidak menyampaikan atau diisi tetapi tidak benar, maka akan dikenakan kurungan penjara paling lama 1 tahun atau didenda 2 kali jumlah pajaknya. Kemudian apabila dengan sengaja tidak membayar, tidak melaporkan pajak, maka akan dikenakan kurungan paling lama 6 tahun atau denda sebesar 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, jadi untuk menyampaikan atau melaporkan SPT ini sifatnya wajib ya untuk wajib pajak. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu surat setoran pajak atau SSP. Apa sih SSP itu? SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP dibuat dalam rangka 4 dengan peruntukan lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran. Yang pertama, satu jenis pajak, yang kedua, satu masa atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang ketiga, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, dan surat tagihan pajak PBB. Fungsi SSP ini untuk apa sih? Fungsi utama surat setoran pajak adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapatkan bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tempat pembayaran dan penyetoran SSP. Adapun tempat pembayaran dan penyetoran SSP yaitu bisa melalui kantor pos, bank BUMN, maupun bank BUMD.
dan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu jatuh tempo penyetoran pajak. Adapun batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu sanksi terlambat atau tidak membayar pajak. Nah, yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi terkait kegiatan perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP. Yang kedua, ada sanksi denda. Sanksi berupa denda berlaku untuk pelanggaran terkait kewajiban pelaporan. Nilai dendanya pun beragam, tergantung jenis pajak yang telah dilaporkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, ada sanksi bunga. Aturan terkait sanksi bunga dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang telat membayar pajak akan didenda sebesar 2% per bulan, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dan yang terakhir ada sanksi kenaikan. Sanksi jenis ini merupakan sanksi berupa kenaikan jumlah pajak sekitar 50% yang harus dibayar dari nilai pajak yang kurang dibayar. Sanksi kenaikan dijatuhkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data yang mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.